Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Film yang kita akan bahas kali ini bisa dibilang bergenre horor, tapi horornya beda 180 derajat dari film horor kebanyakan. Kalau biasanya kita nonton film horor pasti ada setannya yang jadi sumber masalah, terus nuansanya tuh gelap dan selalu ada adegan jump scare. Dengan judul Midsommar yang dirilis tahun 2019 dan nilai rating 7,1 di IMDb, film garapan dari sutradara Ari Aster ini benar-benar mind-blowing banget. Di film ini justru kebanyakan dilakukan siang hari saat matahari lagi panas-panasnya, ya sesuai judulnya yaitu pertengahan musim panas, dengan nuansa indahnya bunga warna-warni dikombinasikan dengan adegan-adegan gore dan disturbing yang bikin film ini benar-benar berbeda. Gak usah kebanyakan bacot lagi, kita tonton aja filmnya. Hey Mom, hey Dad, it's Danny. Film dimulai dari telepon seorang wanita yang jadi tokoh utama dalam film ini. Cewek ini bernama Danny Erder. Dia mencoba menghubungi orang tuanya berkali-kali, tapi sayangnya dia selalu gagal. Yang membuat Danny cemas, adik Danny yang memiliki kecenderungan bipolar tinggal serumah dengan orang tuanya. Ditambah lagi si adik mengirimi email dengan kalimat yang cukup meresahkan. Lalu pacarnya Danny yang bernama Christian sedang ngumpul bersama teman-temannya dan Christian menceritakan tentang hubungannya dengan Danny. That's for you. See, you could be getting that girl pregnant right now. Christian merasa hubungannya dengan Danny sudah tak nyaman lagi. Ya bisa dibilang toxic relationship, karena Christian tak pernah dapat wik-wik dari Danny. Lalu tak lama kemudian Christian mendapatkan telepon dari Danny. Okay, excuse me guys. Wow. Great. Hey. Ternyata semua keluarga Danny didapati sudah meninggal di dalam rumah karena keracunan karbon monoksida hasil gas buangan dari mobil. Yang kemungkinan besar si adiklah yang melakukan ini semua. Malam itu juga Christian pun langsung menemani Danny di rumahnya. Saat pagi hari, Christian berencana untuk pergi ke tempat teman-temannya yang bernama Mark, Josh, dan Pele. I invited Danny to come to Sweden. You invited her to... Guys, you know what she's been going through. Nobody minds. Thought you were saying something else. That's all. Okay, that's great. Pele mengatakan desa yang akan mereka datangi bernama Harga. Di sana ada tradisi unik yang dilakukan 90 tahun sekali. Lalu Pele juga memperlihatkan foto-foto kegiatan acara tersebut. That's an interesting symbol. Yeah, we're taught the runic alphabet, so... Di salah satu foto tersebut ada seorang wanita yang disebut Ratu Mei dan penobatannya sebagai Ratu Mei juga dilakukan dalam acara tersebut. Pele pun berusaha mengajak Danny untuk ikut serta, sekaligus untuk menghiburnya agar dia tidak terus-terusan bersedih karena tragedi yang dialami keluarganya. Saat mereka menuju kampungnya Pele, mereka sampai di persinggahan pertama, yaitu sebuah perbukitan Teletubbies biasa bermain. Mereka diharuskan berhenti di sini karena dari tempat ini menuju desa Harga hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Lalu mereka bertemu dengan adiknya Pele yang bernama Ingmar. Meet my brother Ingmar. Best friends since we were babies, actually. Bukan hanya Pele yang membawa teman, si Ingmar ternyata juga membawa temannya dari Inggris yang bernama Simon dan Connie. Mereka juga memiliki niatan yang sama, yaitu menyaksikan tradisi yang ada di desa Horga. Just took these 5 minutes ago. Haven't even started coming up yet. Ingmar pun menawarkan sejenis mushroom agar mereka bisa bersantai sambil mabuk dulu. First? Fuck it, let's just take it now, right? Yeah. Great. Saat sudah dalam keadaan mabok, mereka pun merasakan teriknya matahari dan Danny pun merasakan halusinasi. Bahkan saat di toilet, Danny juga berhalusinasi tentang keluarganya. Hey. Saat terbangun dari pingsannya, Danny sudah ditemukan teman-temannya dan menurut teman-temannya, Danny sudah tertidur selama 6 jam. Where are we going? Where we came for.
Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju desa Horga melewati hutan-hutan, dan saat sampai di desa Horga, mereka semua disambut dengan semua keindahan yang ada di desa tersebut. Hello, hello, welcome, welcome, Hi. welcome home. Oh, Kedatangan mereka benar-benar disambut ramah oleh warga desa Horga, dan kedatangan mereka bertepatan dengan acara pembukaan yang diadakan 9 hari ke depan. Glad midsommar allesammans! And let our 9-day feast commence. Vänd tillbaka till döden! Setelah acara pembukaan selesai, dari kejauhan nampak seorang cewek yang bernama Maya. Maya sangat tertarik dengan Christian dan memberinya kode untuk mengajaknya menari bersama. You guys should join. You're an American, just jam yourself in there. Saat Christian pergi, Pele memberikan lukisan tangan buatannya dan dia memberikan lukisan itu sebagai ucapan ulang tahun untuk Danny. this is beautiful. Thank you so much. I'm really touched. Saat mereka berkeliling, mereka menemukan beberapa hal aneh, dari bangunan keramat, beruang yang dikurung, serta lukisan aneh yang dipajang di tengah lapangan. Di gambar tersebut menceritakan seorang wanita yang jatuh cinta dan cara agar sang laki-laki jatuh cinta pada sang wanita, si wanita harus memberikan sang calon kekasih dengan makanan yang dimasukkan bulu serta minuman yang dicampur dengan darah yang muncul tiap bulan. Saat mereka sampai di ruangan peristirahatan, ruangan tersebut juga memiliki keanehan. Tak memiliki dinding kamar, lukisan-lukisan di semua dinding, bahkan ada beberapa foto dari My Queen yang terdahulu. Are these the May Queens? Yeah. Pele mengatakan setiap pertengahan musim panas selalu ada kompetisi menari untuk seluruh wanita yang ada di sana. Dan siapa yang bisa bertahan sampai akhir tanpa jatuh, dia akan dinobatkan sebagai My Queen yang merupakan gelar terhormat. Hey, can I pull you outside for a sec? You didn't think I forgot, did you? I'm sorry. Saat pagi harinya, mereka semua pun sarapan bersama, akan tetapi sebelum makan, mereka diharuskan menunggu isyarat. Dan saat ada satu pasangan tetua yang hadir, barulah mereka bisa makan bersama. Babies are raised here by everyone. Saat selesai makan, sepasang kakek nenek ini digotong menuju suatu tempat. Di sini mereka akan melakukan ritual yang bernama Ates Tupa. Dan saat Danny dan kawan-kawan melihat kegiatan tersebut dari bawah tebing, tiba-tiba ya, si nenek tersebut melakukan bundir. Dengan melihat kepala yang pecah, mereka yang syok pun berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi semua orang hanya terdiam. Di ritual ini, bundir yang dilakukan harus mati seketika. Lalu saat giliran si kakek, ternyata si kakek gagal untuk mati seketika karena hanya kakinya lah yang patah. Terpaksa, para warga desa Harga harus membunuh si kakek dengan cara menghancurkan kepalanya. Saat Simon dan Connie protes, salah satu tetua yang bernama Sif ini menjelaskan bahwa ritual tersebut merupakan bentuk sukacita. Saat berumur 72 tahun, mereka semua akan melakukan hal serupa. We view life as a circle, a recycle. There was not yet born. We'll inherit that name. Tapi Simon dan Connie yang terima alasan tersebut berusaha untuk segera pergi dari desa tersebut. Josh dan Christian, mereka malah ingin menetap karena ingin melakukan penelitian untuk tesis mereka. Sedangkan Danny yang syok pun bergegas ingin pergi. Danny? I'm really sorry, Pele. Thank you for inviting me. I don't know why Okay, I'm okay, here. okay, it's I don't fine, it's know and okay. I can't. Tetapi Pele menahannya dan merayunya agar tetap bertahan di desa Harga. No, I know, and yet I was the most excited for you to come. Where everyone embraced me, which everyone deserves. And you deserve.
Malam harinya, Josh melihat Maya melakukan hal aneh. Ternyata Maya melakukan metode yang sama dengan gambar yang ada di lapangan. Dan dia menaruh sesuatu di bawah ranjang Christian. Pagi harinya, mayat para tetua yang bundir tersebut dibakar dan abunya dikumpulkan di sebuah pohon besar yang tumbang. Dan Mark tak sengaja malah mengencenginya. Nice. What? Okay, relax. It's on the ancestral tree. The tree? So what? Yes. So what? Lalu terlihat Connie yang agak panik. Saat Danny bertanya, kata salah satu warga, Simon sudah pergi lebih dulu. Dengan terpaksa, Connie harus berjalan kaki untuk bisa keluar dari desa Horga. Hey. Hi. Sorry. Saat Danny menemui Christian, ternyata Christian sedang mencari info tentang desa Horga. Dan ternyata di desa tersebut untuk menjaga keturunan darah murni mereka, beberapa dari mereka harus melakukan kawin sedara. Tapi ada beberapa juga yang kawin dengan orang luar yang mereka undang ke desa. Cousins can sometimes mate, so we often need to invite outside people. Beralih ke Josh mencari tahu info kitab suci mereka, dan ternyata semua yang menulis kitab tersebut selalu berubah tergantung siapa oracle atau peramal mereka. Dan yang menuliskan hal tersebut adalah seorang anak cacat yang terlahir dari hubungan sedarah para warga desa Horga. This iteration is being written by Ruben. The disabled. All of our oracles are deliberate products of inbreeding. Saat makan siang, ternyata makanan Christian terdapat bulu yang artinya si Christian sedang dipelet Maya. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita tiba-tiba mengajak Mark untuk pergi. I'll be back, I guess. She's gonna show me. Malam harinya, si Josh diam-diam pergi ke rumah sang peramal, dan ternyata Josh memfoto kitab-kitab tersebut secara diam-diam. Lalu tak lama kemudian, What the fuck, Mark? saat pagi hari terlihat Josh dan Mark tak kembali ke tempat tidurnya. Dan saat makan pagi, para tetua mengatakan salah satu kitab mereka menghilang dan mereka menyalahkan Mark dan Josh yang telah hilang. Did take that book. I just pray you understand. We would just be so embarrassed to be connected. And Sib wants to see you in perhaps. Lalu Christian mendadak disuruh menghadap Sif, sedangkan Danny disuruh untuk mengikuti kompetisi menari yang akan diadakan. Sebelum menari, semua wanita yang ikut wajib meminum secangkir teh yang ternyata teh tersebut juga memberikan efek yang sama dengan jamur mushroom, dan hal tersebut membuat Danny berhalusinasi lagi. Oh god. Here we go. Beralih ke Christian, saat menghadap Sif, ternyata Christian mendapatkan izin dari para tetua untuk mengawini Maya. Apa? Saya juga mau. Saat sudah selesai bicara, lalu Christian pun menonton kompetisi menari. Di saat sampai di sana, Christian disuruh untuk meminum teh yang sama dan itu jelas-jelas membuatnya juga berhalusinasi. Lalu Danny yang terus-terusan menari mendadak bisa berbahasa Swedia dan saat semua peserta tumbang kecuali Danny, ya, Danny berhasil memenangkan kompetisi menari dan dia langsung dinobatkan sebagai May Queen yang baru. Saat semua orang mengucapkan selamat kepada Danny, mendadak Danny melihat sosok orang tuanya yang sudah meninggal, ditambah lagi Pele mendadak mencium Danny. Masih dalam pengaruh halusinasi, si Danny pun langsung dijamu dengan makan siang dan terlihat di sini Danny benar-benar diperlakukan bak seorang ratu. You are May Queen. Welcome. Dari kejauhan, terlihat Christian yang juga masih dalam pengaruh halusinasi dan saat Christian bertanya pada salah satu tetua, tiba-tiba lalu Danny sebagai May Queen
dibawa berkeliling untuk memberkati lahan pertanian, peternakan, dan lain-lain. Di sisi lain, Christian tiba-tiba saja digiring menuju ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Maya dikelilingi beberapa orang wanita tanpa berbusana dan Christian diharuskan untuk mengwik-wik Maya saat itu juga. Beralih ke Danny, saat dia selesai berkeliling, Danny tak sengaja mengintip ruangan tempat Christian dan Maya sedang bercocok tanam. What's that? That's not for us. Syok akan hal tersebut, Danny pun menjadi emosional dan anehnya para wanita yang mendampingi Danny seolah-olah paham apa yang sedang dirasakannya. Setelah selesai bercocok tanam, Christian yang baru sadar dari halusinasinya pun langsung berlari ketakutan dan saat dia berlari, tiba-tiba saja dia melihat sosok kaki Josh yang sudah terkubur di sebuah halaman. Lalu saat Christian bersembunyi di sebuah gudang, dia malah mendapati tubuh Simon yang punggungnya dikoyak dan digantung dalam keadaan hidup. Lalu dari arah belakang tiba-tiba scene pun berpindah ke sebuah acara lanjutan dan ternyata di acara ini para warga akan mengorbankan 9 orang. 2 orang pertama yaitu warga desa Harga yang sudah mati, lalu 2 orang sukarelawan yang masih hidup dari desa Harga yaitu Igmar, adik Pele, dan seorang warga yang bernama Ulf. Lalu 4 orang lainnya yaitu Mark, Josh, Connie, dan Simon. So, we're on 9, offering. Lalu sebagai McQueen, Danny mendapatkan hak untuk menentukan orang ke-9 yang akan dikorbankan. Dan ternyata Danny memilih Christian untuk dikorbankan. Sebelum ritual pengorbanan, Christian yang lumpuh karena pengaruh ramuan dimasukkan ke dalam tubuh beruang yang sudah mati. Dan mereka yang ditumbalkan dimasukkan ke dalam bangunan keramat dan dibakar saat itu juga. Saat semua sudah terbakar, terdengar teriakan dari dalam bangunan dan para warga desa juga ikut berteriak histeris, seolah mereka merasakan derita orang-orang yang ada di dalamnya. Sedangkan Danny hanya bisa terdiam dan tersenyum gembira. Tamat. Sebenarnya gue mau bahas film ini lebih cepat setelah perilisannya kemarin di bioskop. Sayangnya di bioskop kemarin adegan disturbing dan gore-nya itu di-cut yang malah bikin film ini jadi makin membingungkan. Jadi gue putusin mau ngebahas film ini pas udah dapat yang versi fullnya aja. Tapi karena kasihkan bahas film lain jadi kelupaan. Dan sebenarnya film ini emang bagus dan unik, tapi untuk sebagian orang mungkin film ini bakalan membosankan dan banyak ketidakjelasan. Mungkin beberapa dari kalian juga masih agak bingung dengan ini film. Setelah ini mungkin bakalan gue bikin pembahasan dan penjelasannya khusus untuk film Midsommar ini. Karena kalau jelasin di sini durasinya bakalan kepanjangan. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.